Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi SMP Sunan Giri. Alhamdulillah pada pertemuan awal ini kita semuanya diberikan sehat walafiat lahir dan batin anak-anak. Harapannya juga begitu, meskipun di tengah wabah COVID-19 yang melanda dunia pada saat ini, akan tetapi saya yakin anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti materi pelajaran. Dan anak, mari kita mulai materi pelajaran ini dengan bacaan doa surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Semoga dengan doanya tadi Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga anak-anak bisa mengikuti materi ini dengan lancar, dengan senang hati, kemudian ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat. Ya anak-anak, pada pertemuan materi yang pertama ini adalah mata-mata pelajaran prakarya. Nah, ya anak-anak, ya. Kita awali pada pendahuluan atau kata pengantar. Sebab apa? Karena pendahuluan itu merupakan suatu bentuk gambaran bagaimana mata pelajaran itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan mengungkapkan sejarah dan awal mulanya. Ya, saya jabarkan dulu. Sejarah prakarya di Indonesia dimulai dari kegiatan non formal yang bersinggungan dengan tradisi lokal yang memuat sistem budaya, teknologi lokal serta nilai-nilai kehidupan sosial. Jadi anak-anak, praktek prakarya itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Ya, itu terbukti dengan adanya beberapa peninggalan. Di antaranya adalah, contohnya adalah candi-candi, kemudian makam-makam yang di situ semuanya kebanyakan ada ukiran-ukiran, sehingga peninggalan-peninggalan tersebut terlihat lebih indah dan bisa dinikmati. Saya lanjutkan. Oleh karenanya penataan pelajaran prakarya pada masa kini berjalan mengikuti perubahan serta berijak pada perkembangan iptek, yaitu ilmu pengetahuan yang mendasarkan pada budaya lokal. Hal ini diajukan karena kekuatan lokal jenius dan masih unggul dan menjadi nilai kerja pada setiap daerah sebagai potensi lokal. Saya lanjutkan. Konten pendidikan prakarya dari kearifan lokal berupa 1. Tata nilai sumber etika moral dalam kearifan lokal sekaligus sebagai sumber pendidikan karakter bangsa. Kemudian teknologi tepat guna yang masih relevan dikembangkan. Selanjutnya adalah materi kearifan lokal. Nah, ini dasar pembelajaran berbasis budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan nilai kearifan lokal dan jati diri sehingga tumbuh semangat kemandirian, kewirausahaan dan kesediaan melestarikan potensi dan nilai-nilai kearifan lokal. Saya lanjutkan di sini. Pelajaran prakarya juga memberikan wawasan pasar dengan mendasarkan pada prinsip pendidikan dan latihan, yakni praktek. Hal ini sesuai dengan harapan pengembangan pendidikan kewirausahaan. Nah, saya lanjutkan. Jadi biar waktunya nanti mencukupi anak-anak. Karakter bangsa dan belajar aktif dan naturalistik dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual yang menyangkut kebijakan pengembangan ekonomi kreatif, yakni mengembangkan kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Jadi anak-anak, maksudnya adalah kearifan lokal, belajar aktif dan naturalistik. Nah, ini di masing-masing daerah di Indonesia itu mempunyai ciri khas. Jadi ciri khas ini bersumber dari kebiasaan masyarakat tersebut sejak zaman para leluhur. Jadi dijaga tetap lestari hingga saat ini. Kemudian harapannya apa? Dari budaya lokal tersebut
dikembangkan, diadaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Nah, kemudian pengertian prakarya. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah kerja. Jadi prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi, masih berupa prototype. Sering anak-anak mendengar prototype, yaitu definisinya adalah rancangan suatu produk. Prakarya belum punya target pemasaran, oleh karena itu belum ada penggunanya atau konsumennya. Kemudian arti pengolahan prakarya ialah membuat atau menciptakan, mengubah bahan mentah menjadi produksi hasil dengan mencampur atau memodifikasi bahan tersebut. Kemudian sekarang bab 1 anak-anak. Materi pembelajaran yaitu kerajinan bahan lunak. Itu sebenarnya bahan lunak anak-anakku ya. Jadi masih perlu ada revisi. Kemudian ini ya, lilin, kerajinan bahan lunak berupa lilin. Kemudian ini peta materi kerajinan bahan lunak. Ada prinsip kerajinan, jenis karakteristik, proses produksi. Nah, ini bahan kerajinan bahan alam. Ini terbagi kerajinan bahan keramik, kerajinan kulit, kerajinan volke, kerajinan kata nyatu. Kemudian kerajinan bahan buatan, ada lilin, ada gip, volke, fiberglass, polimer glass, sabun. Kemudian K3 ini adalah menyangkut 3 hal yang penting, yaitu keamanan dan keselamatan kerja serta kebersihan. Kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak ini terbagi beberapa bagian, yaitu bahan kerajinan lunak, alat produksi, produk kerajinan bahan lunak, proses produksi, kemasan, kemudian contoh dari karya tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keberagaman karya. Yang kedua, memahami pengertian sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak. Terus yang ketiga, memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan, penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak. 4. Merancang, membuat, menguji dan mengomunikasikan produk kerajinan berdasarkan teknik dan prosedur. Nah, ini prinsipnya. Kerajinan bahan lunak adalah suatu produk kerajinan yang menggunakan bahan bersifat lunak sebagai dasar pembuatannya. Contohnya ini anak-anak. Terus kemudian jenis-jenis bahan lunak alami, bahan lunak yang diperoleh dari alam seperti tanah liat, serat alam, dan kulit hewan. Kemudian bahan lunak buatan, bahan lunak yang diperoleh dari pengolahan bahan sintetik seperti lilin, sabun, spon, bubur kertas, dan lain-lain. Karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, karakteristik bahan lunak alam dapat diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya pun secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan buatan dan tidak mengandung zat berbahaya. Kemudian karakter dari bahan lunak buatan. Bahan lunak diperoleh dari dengan zat kimia tertentu sehingga lunak lembut, empuk, itu kelebihannya. Bahan lunak alam contohnya ada sepatu, ada keramik, ini bahan dari rotan, tas, dan lain-lain. Bahan lunak buatan ini contohnya ya, ada lilin, ada bahan sabun. Proses pembuatan kerajinan bahan lunak. Syarat-syarat perencanaan karya kerajinan. Kegunaan yaitu utility, kenyamanan comfortable, keluasan fleksibel, keamanan safety, dan keindahan estetik. Kemudian bahan dan alat kerajinan keramik yaitu tanah liat, busir, pemotong, meja putar, handwheel, spoon, tungku pembakaran. Teknik pembuatan kerajinan keramik yaitu teknik tekan, pung, punch, teknik filling, oil. Nah, ini teknik lempengan, selap, kemudian teknik cetak, press, teknik cetak cor. Bahan dan alat pembuatan kerajinan kulit berwarna pahat